PHK sepihak. Tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK sepihak, Pak. Tolong kami dibantu khususnya karyawan PT Datik. Terima kasih. Oke, siap. PHK sepihak. Tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK sepihak, Pak. Tolong kami dibantu khususnya karyawan PT Datik. Terima kasih. Oke, siap. Apakah manusia-manusia koplak seperti ini layak dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi? Setelah beberapa waktu yang lalu, mereka melakukan aksi unjuk rasa yang begitu luar biasa bersama Presiden Buruh Republik Indonesia. Lalu kenapa di saat mereka di PHK, mereka tidak mau minta tolong kepada Said Iqbal ataupun kepada Suparno yang beberapa waktu lalu mengecam keras Kang Deddy Mulyadi? KDM dinilai sebagai gubernur konten, KDM dinilai sebagai gubernur pencitraan, KDM dinilai sebagai gubernur pembohong, KDM dinilai sebagai gubernur yang hanya mau mencari sensasi dan popularitas. Apakah mereka tidak malu ketika hari ini mereka kembali mengemis kepada Kang Deddy Mulyadi, meminta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi setelah mereka di PHK? Inilah contoh-contoh manusia yang otaknya koplak. Manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apa dampak yang akan terjadi. Saya menaruh harapan besar. Semoga saja manusia-manusia ini jangan pernah dibantu oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, saya punya harapan besar agar Kang Deddy Mulyadi jangan pernah menolong manusia-manusia yang moralnya udah pecat, manusia-manusia koplak, manusia-manusia yang tidak lagi bisa berpikir secara waras ini. Silakan kalian yang selama ini selalu mengagung-agungkan Said Iqbal ataupun si Suparno itu, minta tolonglah pada mereka. Biarlah mereka yang akan menyelesaikan persoalan kalian. Karena bagi saya secara pribadi, kalian sama sekali tidak pantas untuk dibantu oleh seorang pemimpin yang merakyat, oleh seorang gubernur Jawa Barat, oleh seorang pemimpin yang bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita simak terlebih dahulu komentar-komentar yang datang dari masyarakat Jawa Barat dalam menanggapi manusia-manusia yang mengemis bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. PHK sepihak. Tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Hai, selamat sore warga Jabar. Suparno dan Said Iqbal menyikapi tentang adanya salah satu pabrik perusahaan gas yang kena PHK sepihak. Tolong, apa tanggapan Anda dan kinerja apa yang akan dilakukan? Karena itu menyangkut profesi buruh. Itu yang harus diperjuangkan oleh Anda. Kalau Anda bekerja Suparno, berarti Anda pahlawan yang ada di Indonesia ini. Kalau tidak bekerja, berarti Anda omon-omon, dugaannya seperti itu. Tolong sikapi Suparno. Kamu ingin membungkam warga Jawa Barat tentang
KDM. Sekarang bekerja kamu. Sekian. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, merdeka! Kami kena PHK sepihak, Pak. Tolong kami dibantu khususnya karyawan PT Darmik. Terima kasih. Oke, siap. Karyawan PT Darmek di PHK secara sepihak tanpa diberi pesangon. Nah, yang seperti ini langsung mengeluh kepada Kang Deddy Mulyadi, minta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi. Yang jadi pertanyaan sama saya, ini si Suporno dan juga si kanibal ini kemana gitu loh ya. Jadi si Suporno dan si kanibal kemana ini? Ada buruh yang di PHK tapi tidak dikasih pesangon, sedangkan PHK-nya juga sepihak. Ini gimana ini? Hei Suporno, hei kanibal, kemana kalian berdua itu? Katanya ngakunya yang satunya presiden buruh, yang satu lagi katanya orang yang bisa menggerakkan buruh. Nah ini gimana ini? Kok sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada tanggung jawabnya sama sekali? Ini gimana ini? Si Suporno dan juga si kanibal ini gak jelas kalian berdua itu ya. Kemarin sosokan koar-koar, katanya buruh yang di PHK akan mendapatkan pesangon, dijamin katanya itu pasti mendapat pesangon. Nah ini PHK sepihak ya di PT Darmek. Kalau memang kalian ya si Suporno dan si kanibal ini ya memang benar-benar bekerja untuk buruh yang ada di Nusantara ya, coba kalian buktikan kinerja kalian terlebih dahulu. Kalau ada buruh yang di PHK seperti ini, buktikan kinerja kalian terlebih dahulu, baru kalian bisa koar-koar di media sosial lagi ya. Kalau sudah kayak gini, kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini, berarti kalian itu cuma sekedar omong kosong, ngerti nggak? Ya, gua tantang ini kepada si kanibal dan ke si Suporno ya. Yang satu katanya presiden buruh, yang satu lagi katanya orang yang mampu menggerakkan buruh di Jawa Barat. Gua tantang kalian berdua ya, khususnya presiden buruh, bisa tidak kalian mengkondisikan pesangon karyawan dari PT Darmek yang di PHK secara sepihak ya. Gua tantang kalian berdua. Jadi seperti itu ya. Kita tunggu jawaban dari yang katanya mengaku si presiden buruh ya, dan juga orang yang mengaku katanya bisa menggerakkan seluruh buruh di Jawa Barat. Kita tunggu jawaban dari mereka berdua. Jangan sampai jawabannya seperti ini. Oh itu tidak terdaftar kok di serikat buruh. Yeay, beleguk kalau kayak gitu mah. Mendingan kalian gak usah ngaku-ngaku sebagai presiden buruh PA, ngerti nggak? Kalau sampai ada kalimat seperti itu dari moncong kalian berdua, kalau sampai ada kalimat seperti itu dari babaus kalian berdua, nggak usah kalian berdua mengaku sebagai presiden buruh, apalagi mengatasnamakan buruh, tahu nggak? Kecuali kalian bisa mengondisikan pesangon untuk mereka yang di PHK secara sepihak, tahu? Baru kalian itu benar-benar bekerja dan uang iuran buruh benar-benar bermanfaat. Paham kalian ya? Ketati aing sampurasun. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Parno, Suparno, woi, Iqbal, Syed Iqbal, lah elah kemana sih tuh orang ya? Nah, ada yang di PHK, tuh urusin, tolongin. Jangan lu teriak-teriaknya ketika demo ya. Gubernur konten, pembohong ya, akan menutup pintu tol, 8 pintu tol, akan melumpuhkan kota Bandung, jalan-jalan di kota Bandung, kita akan demo besar-besaran. Tuh urusin dulu mereka-mereka yang terkena PHK, masih anget. Jangan nyampe lu ntar teriak-teriak lagi di atas mobil sambil begini-begini. Mana itu yang di PHK itu, mana? Bohong, semua bohong. Saya sudah datangi. Nah, yang lagi kemarin juga yang terkait PT apa itu? Yang di Majalengka. Bohong, itu semua bohong.
Hanya permainan buzzer-buzzernya Deddy Mulyadi. Wah, ngomong lo petang-tang peteng-teng. Tuh urusin. Ya, lu samperin, lu datengin, lu bantuin. Ujung-ujungnya mah apa kan no? Para karyawan meminta tolongnya sama siapa? Sama Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Teriaknya kepada Deddy Mulyadi. Lu kemana? Parno, Iqbal. Ya, urusin dulu tuh. Sambil lu bikin video. Ya, jangan nyampe ntar lu bikin video nge-framing lagi. Ah, itu bohong, itu bohong. Ya, buzzer KDM itu bohong. Bikin video lu. Buktikan kepada karyawan kalau memang benar lu membukti para karyawan. Ya, lu datengin tuh urusin orang-orang yang pada di PHK. Lu bikin video sebagai pembuktian. Nih ya, saya lagi mau membantu orang-orang yang ter-PHK begitu kan. Biar benar. Jadi jangan cuma cuap-cuap mulut doang lu yang ngomong semua itu bohong, tapi pembuktiannya kagak ada. Ya, urusin. Urusin, jangan pada ngumpet di bawah ketek bini lu ah. Buruan, urusin. Tuh, man ya, giliran kayak begini lu pada ngumpet. Giliran pengen naik gaji lu teriak-teriak. Lemes gua. Udah ah, bye. Merdeka. Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu. Tar dulu dong. Jam tentang Bekasi Jawa Barat. Minta tolong ke Pak Deddy. Kan inget, Anda punya presiden. Presidennya Partai Buruh. Presidennya namanya siapa ya? Lupa, Said Iqbal ya, Said Iqbal. Yang punya gelar Habib. Tahu Habib dari mana turunannya nggak tahu. Terus oh ya, sama antek-antek itu Suparno tuh. Tuh minta tolong sama Suparno. Jangan ke Pak Deddy dulu, jangan langsung Pak Deddy. Nanti kalau udah nggak ditanggepin baru ke Pak Deddy. Minta tolongnya, jangan langsung minta tolong ke Pak Deddy. Minta tolong dulu ke itu Suparno. Terus minta tolong ke Said Iqbal. Nah, kalau nggak ditanggepin, minta tolong baru ke Pak Deddy. Jangan punya dana iuran. Dana iuran dari potongan gaji lu tuh ada. Berhak lu minta tolong ke mereka. Tuh, ya. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, inilah imbas ketika beberapa waktu lalu heboh para buruh melakukan aksi unjuk rasa. Pelan-pelan semuanya pasti akan terkena dampak. Mereka lebih percaya kepada si kanibal dan kepada si porno itu. Sudah berulang kali saya katakan bahwa si kanibal dan si porno itu mereka punya kepentingan pribadi. Mereka hanya mau menghasut. Mereka hanya mau mengadu domba. Nyatanya begini, ketika ada karyawan yang di PHK, ketika ada para buruh yang di PHK, di mana si kanibal dan si porno itu? Hilang. Padahal kemarin mereka berkuar-kuar, kami akan menjadi garda terdepan untuk para buruh di Indonesia. Omong kosong. Inilah sebuah pembuktian kepada para buruh yang ada di Indonesia. Jangan mudah dihasut. Jangan mudah terprovokasi oleh manusia-manusia yang dalam tanda kutip punya kepentingan pribadi. Si kanibal jelas dia punya kepentingan. Si porno jelas dia menjadi penjilat. Sebagai buruh, kalian harus punya integritas. Jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Harus punya pendirian. Ketika di suatu hari nanti misalnya saya di PHK, si porno dan si kanibal itu tidak akan memberikan kamu makan. Tetapi kamulah yang harus berjuang sendiri. Pikir sampai di situ.
Giliran sekarang kamu di PHK. Apakah istri dan anak-anakmu dinafkahi oleh si porno dan si kanibal itu? Tentu saja tidak. Mereka akan cuci tangan. Mereka akan menertawakan. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, apalagi unjuk rasa yang sifatnya anarkis, pikir dulu pakai otak. Gunakan logika akal sehat kalian. Apakah aksi unjuk rasa seperti ini layak atau tidak? Bila perlu, diskusikan dulu dengan teman-temanmu. Sekali lagi, jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Kalian itu adalah manusia. Kalian bukan anjing yang cukup dilempar dengan tulang, anjing itu datang. Kalian itu punya hati nurani, punya akal sehat, yang bisa berpikir secara waras. Karena bagi saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, pasti dia sudah mempertimbangkan itu secara baik, sudah pertimbangkan itu secara matang. Beliaulah yang lebih paham dengan berbagai macam persoalan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Ketika kalian menantang, ketika kalian lebih percaya kepada si kanibal dan si porno itu, inilah resikonya. Sekali lagi, besar harapan saya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, jangan pernah mengikuti, jangan pernah menolong manusia-manusia penjilat yang di PHK itu. Biarkanlah si kanibal dan si porno yang mengurusi mereka. Biarlah si kanibal dan si porno yang menyelesaikan persoalan mereka. Agar para buruh yang lain bisa buka matanya, bisa melihat bahwa ternyata ketika ada buruh yang di PHK massal, ketika ada karyawan yang di PHK sepihak, si porno dan si kanibal itu tidak berada di tengah-tengah mereka. Dan saya seringkali selalu mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan oleh presiden buruh itu jelas dia punya kepentingan. Apalagi si porno yang menjadi penjilat itu, jelas dia punya kepentingan. Semoga saja para buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat bisa sadar. Dan semoga saja hal serupa tidak terulang kembali. Apalagi kamu melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Dan yang lebih sadisnya lagi, gerbang kantor gubernur ditabrak dengan mobil, seolah-olah kalian paling hebat. Percayalah, segala tindakan-tindakan buruk yang kalian lakukan, pasti kalian akan menerima akibatnya. Karena saya secara pribadi punya keyakinan, gaya politik yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu licin seperti belut. Sekali lagi, licin seperti belut. Beliau punya segudang pengalaman dalam dunia politik. Jadi jangan coba-coba kalian mau uji nyali, jangan coba-coba kalian mau merusak, jangan coba-coba kalian mau memprovokasi, apalagi
fasilitas-fasilitas yang telah diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa, lalu kalian merusaknya. Pasti itu sangat dibenci oleh yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak lagi komentar dari warganet yang lain. Gelombang PHK mulai terjadi di awal tahun 2026. Banyak karyawan yang mulai di PHK dari tempat mereka bekerja. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu, khususnya karyawan PT Darmik. Terima kasih. Oke, siap. Bukan hanya PT Darmek yang melakukan PHK kepada karyawannya. Beredar kabar PT TMNN pun melakukan PHK kepada sebagian karyawan-karyawannya. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Kali ini gue nggak mau banyak bicara atau banyak ngomong. Gue cuman mau bilang mana Said Iqbal yang menyatakan dirinya sebagai presiden buruh. Mana sosok Suparno yang menyatakan dirinya akan melumpuhkan Jawa Barat. Mana mereka berdua yang selama ini menentang kebijakan seorang KDM. Kelihatan nggak saat kalian itu dipecat, di PHK? Mana orang-orang yang selama ini mengatakan dirinya itu sebagai orang-orang yang membela hak buruh? Jangan ketika terjadi PHK malah teriak-teriak kepada KDM. Selalu KDM. Giliran susah KDM. Minta pertolongan KDM. Tapi dari kemarin sudah dikasih peringatan jangan kebanyakan demo, nanti pihak perusahaan merasa keberatan, karyawan malah pada dipecat. Akhirnya kejadian. Ya sekarang minta tolong sama Said Iqbal sama Suparno. Woi Parno, nongol lu Parno, tolongin tuh buru-buru yang pada di PHK. Jangan cuman omong doang lu. Bantuin tuh. Sujang, Said Iqbal kamana? Sujang, si Suparno kamana? PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu, khususnya karyawan PT Darmik. Eta tuh kamarana presiden buruh Bapak Suparno. Eta aya buruh anu teriak-teriak ngeta tulung ka Bapak aing karena di PHK PT Darmek Bekasi. Hayu atuh belaan turun. Ulah ngabela teh nya ngabelaan buruh anu hayang naik gaji doang. Eta atuh belaan buruh anu rek beurang PHK. Ieu para buruh tong waka teriak-teriak heula ngeta tulung ka Bapak aing, ka gubernur. Bisi kasinggung presiden buruh. Kayak Bapak Said Iqbal, Bapak Suparno merasa tidak dihargai. Kemarin geus teriak paling lantang rek ngabela buruh, buruh malah percaya ke Bapak aing, ngeta tulung ke Bapak aing. Ujung kangenahan. Masa buruh setiap bulan dipotong gajina jang iuran. Eta kan dina iuran teh aya gaji ketua, gaji pengurus. Ayeuna lamun misalkan beunang PHK langsung ngenta tulung ke Bapak aing ka pemerintah. Atuh kangenahan teuing Said Iqbal, kangenahan teuing Suparno eueuh gawena, eueuh fungsina. Masa fungsina teh jang gogorokan di mobil komando doang deui. Jeung eta oge setahun sekali, setahun dua kali ketika hayang naik gaji doang. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu, khususnya karyawan PT Darmik. Terima kasih. Oke, siap. Ntar dulu. Ini ada yang aneh nih, ya. Ada yang aneh. Lah kenapa?
minta tolong sama gubernur. Salah alamat, bro. Ya, minta tolongnya sama si Said Bewok Uban. Minta tolongnya sama si Gino, si Parno. Jangan sama Kang Dedi. Lah, sekarang saya tanya, kalian tiap bulan bayar iuran ke siapa? Ke Kang Deddy Mulyadi apa ke Suparno atau Said Iqbal sebagai presiden buruh, ya kan? Ke siapa bayar? Said Iqbal, ya. Terus Kang Deddy Mulyadi neken SK, ya kan? UMSK, kenaikan upah minimum sektoral. Terus yang teriak-teriak nih kan Said Iqbal, yang ngotot, ya kan, menolak keputusan gubernur. Terus demo, terus memprovokasi, terus bikin kegaduhan, ya. Nah, kira-kira sekarang kalian kalau demo, terus perusahaan merasa dirugikan, terus kalian dipecat, gara-gara siapa? Gara-gara Kang Deddy Mulyadi apa gara-gara si Said Iqbal? Gara-gara Said Iqbal, gara-gara si Suparno. Jadi yang harus bertanggung jawab dan kalian minta pertanggungjawaban adalah Said Iqbal dan Suparno. Gitu. Kalau kalian gak minta tanggung jawab sama mereka, lah ngapain? Kalian iuran tiap bulan 1% dari gaji kalian, ya kan? Terus manfaatnya apa? Kalau nyari kerja sendiri, usaha sendiri, giliran udah kerja iuran, giliran di PHK, masa bodoh. Buat apa bayar iuran kalau begitu? Ya. Nah, jadi minta pesangon, minta keadilannya. Jangan ke perusahaan, jangan ke Kang Deddy Mulyadi. Minta keadilannya sama Said Iqbal, sama Suparno. Minta pesangonnya sama Said Iqbal, sama si Suparno. Minta kerjaan laginya sama Said Iqbal, sama Suparno. Jangan sama Kang Deddy Mulyadi. Ya, begitu. Kalian nurutnya sama siapa? Sama Suparno kan? Sama Said Iqbal kan? Jadi udah, minta tolongnya ke sono, ke presiden buluh, ya, presiden buluh, ya. Said Iqbal, lu giliran kenaikan gaji lu teriak-teriak, ya. Saya tolak, saya perjuangkan buruh. Nih sekarang ada buruh kena PHK, mana lu? Perjuangin dong, jangan ngumpet, ya. Giliran ada orang kena PHK, minta keadilan. Lu nggak kelihatan batang hidungnya. Dah, bewok lu. Gino, lu jangan cuma lu ngancem-ngancem mau tutup tol doang lu. Ngancem-ngancem mau lumpuhin Bandung Jawa Barat lu. Itu lu tanggung jawab. Jangan lu makan keringetnya doang. Orang kena PHK tuh. Ya, kasih kerjaan lagi, kasih pesangon tuh. Mampu nggak lu? Ya, kalau nggak mampu pulang lu ke sono. Jangan tinggal di Jawa Barat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang dikomentarin oleh masyarakat Jawa Barat dalam menanggapi ketika ada sekelompok buruh yang di PHK lalu ngemis kepada Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja ini menjadi catatan penting, menjadi pembelajaran untuk semua para buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, tinggal ngikut saja. Dan semoga saja kejadian ini bisa mengetuk pintu hati para buruh bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Said Iqbal alias kanibal dan Suparno alias Siporno ini, itu semua adalah untuk kepentingan pribadi mereka. Catat itu baik-baik.
Komentar-komentar dari masyarakat Jawa Barat yang kita simak dalam cuplikan video tadi sesungguhnya sangat pedas, sangat menyentuh hati kita. Kalau kita masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita, hingga pada akhirnya kita bisa berpikir secara waras. Jangan menjadi manusia pengecut, jangan menjadi manusia penjilat. Jadilah manusia yang bermartabat, jadilah manusia yang punya marwah, punya harga diri, punya pendirian. Itu jauh lebih mulia, jauh lebih elegan. Saya saja yang bukan masyarakat Jawa Barat, saya sangat mengagumi dengan kinerja, dengan gagasan, dengan keputusan, dengan nilai-nilai tanggung jawab dari seorang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi hari ini. Tetapi kenapa kalian yang adalah rakyat Jawa Barat kok lebih percaya kepada kelompok-kelompok tertentu yang sedang mengadu domba? Kalian tidak dengar apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalian tidak percaya dengan pidato-pidato Kang Deddy Mulyadi. Persaingan dalam dunia kerja hari ini sudah sangat ketat. Orang-orang saat ini lagi susah payah untuk mencari sebuah pekerjaan. Tetapi kalian yang sudah punya pekerjaan, kalian mau menuntut lebih. Kalian maunya ikut kalian punya mau. Dan inilah pembuktian bahwa kalian sesungguhnya telah dihasut. Otak kalian itu telah didoktrinisasi, telah dicuci oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan pribadinya. Tolonglah, jadilah pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Masa sih kamu orang Jawa Barat tidak bisa melihat kinerja dari Kang Deddy Mulyadi? Baru setahun loh Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat. Saya yang bukan rakyat Jawa Barat bisa melihat perubahan apa saja yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat hari ini. Apakah kalian tidak bangga ketika Gedung Sate punya wajah baru saat ini? Infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat mulus, necis, seperti orang yang pakai skincare. Saya yang bukan rakyat Jawa Barat, saya iri punya pemimpin yang sangat luar biasa seperti ini. Rasa keberpihakan, rasa tanggung jawab, rasa empati, dan yang lebih spesialnya lagi, ketika seorang Deddy Mulyadi dia mampu untuk mewakafkan hidupnya untuk rakyat Jawa Barat. Sehingga sangat miris ketika kalian yang adalah orang-orang Jawa Barat yang seharusnya menjadi garda terdepan, yang seharusnya menjaga marwah dan martabat dari Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi itu merupakan simbol dari Jawa Barat itu, malah kalian yang mencaci maki, malah kalian yang menghina Dina. Di mana kira-kira hati nurani kalian? Tolonglah, peristiwa ini semoga saja bisa membuka mata hati kita semua, terlebih khususnya kepada para buruh yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jangan mudah dihasut, jangan mudah diprovokasi, jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Jadilah pribadi yang punya pendirian, jadilah pribadi yang punya marwah, jadilah pribadi yang punya martabat dan harga diri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.